Mas, jangan bersedih lagi, ucap Asfi melepaskan pelukannya. Aku sangat mencintaimu, Farel berucap sambil mengecup kening Asfi. Asfi bergeming menundukkan kepalanya kembali, menahan sesak yang masih melanda dadanya. Tetaplah bersamaku sampai maut memisahkan kita. Farel menggenggam erat tangan Asfi. Asfi mendongakkan wajahnya, menatap setiap inci wajah pria di hadapannya. Tidak bisa, Mas. Mas harus bertanggung jawab padanya. Tolong jangan bahas itu lagi, pinta Farel. Asfi tersenyum tipis. Baiklah, hening beberapa saat. Mas gak pergi kerja? Tanya Asfi memecahkan keheningan di antara mereka. Farel hanya berdiam menanggapinya. Tangan Asfi mengelus rambut pipi Farel. Asfi melihat sorot kesedihannya yang sangat mendalam di netra pria di hadapannya. La tahzan, innallaha ma'ana, sambung Farel. Tuh Mas pintar, Asfi mencubit gemas pipi Farel. Banyak orang yang ingin bahagia, namun mereka lupa bahwa bahagia itu datangnya dari hati yang selalu dekat dengan Allah, ujar Asfi tersenyum tipis. Terima kasih, Vi. Kamu selalu mengingatkan Mas. Enggih, senyum dong. Mas jelek deh kalau muka dimanyun mulu, kekeh Asfi. Asfi mencoba menghibur Farel dan berpura-pura bahagia di hadapan Farel. Ia tidak mau terlalu dalam kesedihan. Asfi mencoba pasrah dengan takdirnya. Farel pun tersenyum simpul. Gimana Mas ganteng kan? Bangga Farel menaikkan sebelah alisnya. Nggih sayang, ulangi kalimat barusan. Enggak tolak Asfi tersipu malu karena baru kali ini memanggil Farel dengan sebutan sayang. Sayang, rengek Farel seperti anak kecil. Asfi yang mendengar suara itu tiba-tiba bulu kutupnya berdiri. Pasti ada maunya kan? Tebak Asfi melihat wajah Farel yang sedang merengek meminta sesuatu. Gak ada kok. Terus Mas mau apa? Mas cuma mau ajak kamu ke perusahaan. Mas gak bisa jauh-jauh dari kamu, Vi. Maaf ya Mas, Asfi gak bisa. Asfi mau ikut kajian nanti bersama ibu-ibu di sekitar sini. Ayolah, Mas ingin kamu selalu ada di dekat Mas, mohon Farel. Bagaimana ya? Asfi mengetuk jarinya di bawah dagu sambil berpikir. Bukan karena apa Asfi tidak mau pergi bersama Farel. Palingan di sana ia akan duduk dan tidur menunggu Farel yang biasanya meeting dengan klien cukup lama. Asfi akan bosan di sana. Mau ya? Ya? Pinta Farel dengan mata berbinar-binar. Asfi menganggukkan kepalanya. Iya Mas. Di dalam mobil, Vi panggil Farel. Ya Mas, mau dengerin hafalan Mas? Kata Farel sambil menyetir sekali-sekali melirik Asfi yang duduk di sampingnya. Mas sudah hafal? Surat apa Mas? Tanya Asfi antusias. Baru surat Ar-Rahman. Alhamdulillah. Asfi tersenyum senang dan bangga. Dengerin ya. Farel segera merujuk hafalannya. Asfi pun mengangguk kecil dan mengambil mushaf mini dan membuka surat Ar-Rahman. Lantunan surah pertama dari bibir Farel dengan murotal pas di telinga. Masya Allah, begitu indah sampai Asfi tak mampu melepaskan pendengarannya dari tiap-tiap ayat yang terlantun dari mulut Farel. Asfi menyimak dengan khusyuk hingga Shadaqallahul Adzim terucap. Dan saat itu pula mobil Fortuner milik Farel sampai di parkiran perusahaan. Vi, Asfi terperanjat dari lamunannya. Bagaimana hafalan dan bacaan Mas? Tajwid benar kan? Atau masih ada kesalahan lain? Asfi mengacungkan kedua jempolnya. Masya Allah, bacaan Mas sudah sempurna. Mas cepat dia belajar ngaji dan hafalannya. Padahal baru-baru ini Mas belajar. Itu karena berkatmu. Kamu sudah banyak membantu Mas lebih dekat dengannya dan memperdalam ilmu agama ini. Bukan berkat Asfi Mas, tetapi berkat Allah. Hati Mas sudah diberikan hidayah olehnya. Asfi hanya mendoakan yang terbaik buat Mas. Jelas Asfi.
Farel mencubit gemas pipi Asfi. Kamu memang istri solihah, Vi. Sekarang penuhi janjimu. Farel tersenyum menggoda. Janji apa mas? Tanya Asfi gugup karena Farel mendekati wajahnya, baru menunjuk pipi kanannya. Cium pipi mas. Kamu lupa. Asfi menelan salivanya. Padahal ucapan waktu itu cuma lelucon saja, supaya Farel lebih semangat belajar mengaji. Mas, sudah sampai ya? Kita turun yuk, ajak Aswi supaya menghindari Farel dan ingin segera keluar dari mobil. Tapi nihil, Farel menahan tangannya. Vi, janji itu hutang, gak boleh ikrar janji. Mas, hafal surah Ar-Rahman karena Allah atau karena janji Aswi? Karena Allah, Vi. Janjimu itu cuma penyemangat mas. Mas gak sabar rasanya. Farel mengeluarkan senyum jahilnya. Masumnya mulai deh. Cepat, Vi. Kamu mau kita terus di dalam mobil ini? Aswi menunjukkan ekspresi kesal. Cup. Aswi mengecup singkat pipi kanan Farel. Tinggal satu lagi. Mas. Tidak ada penolakan sayang. Cepatlah. Aswi menghembus nafas panjang lalu mengecup singkat pipi kiri Farel lagi. Pipinya bersemu merah, menahan malu dan gugup. Farel tersenyum puas. Terima kasih. Mereka segera keluar. Semua mata karyawan kagum akan pasangan yang sedang berjalan di hadapannya. Begitu romantis yang mereka lihat. Mereka ikut senang melihat atasannya sudah banyak berubah. Sudah tidak ada lagi Farel dengan tatapan mata yang ngeri dan menakutkan itu. Sekarang mereka mengenal Farel sosok pribadi yang baik hati dan sangat gemar membantu. Senyuman tipis selalu terpancar di bibir Farel ketika bertemu dengan bawahannya. Selamat datang Pak, sapa para karyawannya lalu mendudukkan kepalanya. Farel membalas dengan senyuman tipis. Begitupun dengan Aswi. Farel segera mengajak Aswi ke ruangannya. Jangan umbar kemesraan di depan umum, Rel. Gak kasihan apa sama gue yang lajang ini. Kesal Randy yang melihat Farel mengecup kening Aswi di depan matanya. Makanya nikah sana, saut Farel diakhiri gelak tawa. Enak tahu. Aswi mencubit pinggang Farel. Aduh sakit Vi. Malu mas. Ih rasain tuh Rel. Randy tertawa mengejek. Petak. Tetap sasaran ballpoint yang ada di atas meja dilemparkan oleh Farel tepat di jidat Randy. Jahat loh Farel, sakit tahu. Rintih Randy mengusap jidatnya. Gue gak peduli. Sebentar lagi ada meeting. Banyak berkas yang belum lo tanda tangani, kata Randy yang mulai bersifat formal. Gak bisa ditunda. Gak bisa, lo harus hadir. Gue kewalahan menghadapi klien itu, jawab Randy. Gue tunggu di luar. Farel menghembus nafas berat. Vi, tunggu mas di sini ya, gak akan lama kok meetingnya. Asfi hanya memandang jengah ke arah Farel. Kenapa Vi? Tanya Farel karena melihat ekspresi wajah Asfi yang murung. Gak apa-apa, jangan rindu ya, mas gak akan lama kok, kata Farel sambil mengusap kepala Asfi yang dibaluti jilbab. Mas kepedean. Farel segera keluar dari ruangannya, meninggalkan Aswi yang kembali termenung dengan pikirannya. Aku takut tidak bisa mengikhlaskanmu mas. Suara Aswi terdengar lirih. Ia berperang melawan pikirannya sendiri. Sudah 1 jam lebih Aswi menunggu Farel, namun tidak ada tanda-tanda kedatangannya juga. Bosan ya Aswi, bosan. Ia akhirnya tertidur pulas di sofa ruangan Farel. Farel yang baru selesai meeting dengan emosi yang hampir memuncak karena melayani kliennya yang ngeyel. Untung saja Farel sekarang bisa mengendalikan emosi. Ia segera mungkin mengucapkan istighfar dalam hatinya. Melelahkan juga. Nafas panjang Farel lalu membuka kenop pintu ruangan kerjanya. Namun rasa lelah itu seketika hilang melihat wajah Aswi yang tertidur pulas di sofa. Lagi tidur aja kamu cantik Vi. Farel tersenyum manis. Walau cuaca
terlihat tidak bersahabat. Sore ini Farel mengajak Asfi untuk jalan-jalan, menghabiskan waktu berdua bersama, makan jajanan di tepi jalan, mampir ke sebuah toko buku, dan mengakhiri perjalanan mereka di sebuah pantai untuk menikmati matahari yang akan terbenam. Asfi bersandar manja di bahu Farel. Jemari tangan mereka saling bertautan satu sama lain. Keduanya diam, sibuk menjadi saksi datangnya sang malam. Lihat senja itu, jadi kepikiran kamu, Vi, kata Farel. Kenapa, Mas? Aku takut kamu seperti senja, indah tapi hanya sebentar berada di langit kemudian pergi gitu aja. Asfi menarik kepalanya dari bau Farel. Ia menatap Farel dengan yang menatap kosong ke depan. Cobalah untuk menyerahkan semuanya pada Allah, Mas. Aku juga sedang berusaha berpasrah padanya. Aku tahu rencananya lebih indah dari sekedar bayanganku. Farel hanya menatap Asfi lalu memeluknya. Jangan pernah bicara ini lagi, Mas. Kita nikmati saja waktu yang ada. Iya, jawab Farel. Kebahagiaan tercipta bukan hanya dari harta dan tahta, tapi sesederhana kebersamaan mampu membuat seorang menjadi makhluk yang paling bahagia. Akankah kebersamaan ini masih ada di antara mereka di hari-hari berikutnya? Atau kebersamaan ini adalah kebersamaan yang terakhir di antara mereka?